Sahabat Kompas Otomotif, kalau dari kemarin nih Ninda biasanya kita jalan-jalan review mobil bareng-bareng, tapi sekarang Ninda lagi ada di kantor, jadi kita nyantai aja. Dan di sebelah Ninda udah ada satu mobil yang baru aja beberapa bulan lalu rilis di bulan Maret. Udah ada Wuling All New Cortez 2022. Nah, kalau kayak gitu gimana nih impresi dari mobil Wuling All New Cortez 2022 ini? Kalau gitu jangan lupa tonton videonya sampai habis, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, sahabat Kompas Otomotif. Nah, sekarang di sebelah Ninda udah ada Wuling New Cortez dengan tampilan yang baru. Dia punya versi faceliftnya sendiri, dan yang paling mencolok dari mobil ini yang berubah itu adalah dari logo emblem si Wulingnya sendiri. Logo emblemnya sendiri biasanya yang sebelumnya itu dia tuh punya warna merah, tapi sekarang diganti jadi warna silver. Dan si logo Wuling Silver ini tuh dia mengartikan dia tuh punya teknologi namanya IOV, yaitu Internet of Vehicle, sama WIN, yaitu Wuling Common Indonesia. Untuk si grillnya sendiri kita di sini punya two tone ya. Di sini tuh ada warna black sama warna silver juga. Dan di sini kita punya aksen kayak mirip-mirip hexagonal diamond gitu. Nah, untuk lampunya sendiri nih ya, kita di sini kita punya LED dan proyektor juga. Jadi kalau misalnya ini lampu nanti terang pas ke jalan tuh, ini sinarnya akan lumayan jauh. Jadi kalau misalnya kita nyalain lampu malam-malam itu bakal kelihatan banget, jadinya lebih aman buat berkendara. Nah, untuk bagian fog lampnya sendiri nih, kita bisa lihat ini tuh full bohlam. Jadi kalau misalnya terangnya pun masih mirip-mirip sama si lampu yang atas ini, lampu si proyektor yang tadi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini perbedaannya tuh dari versi yang sebelumnya tuh cuman yang paling mencolok di bagian emblemnya sendiri dan di bagian grill. Secara keseluruhan kalau kita lihat ini masih mirip-mirip sama versi yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di jalan, bentukannya tuh nggak begitu beda sih. Kayak kita nggak bisa ngebedain ini yang baru, yang 2022 atau yang sebelumnya. Kalau gitu kita langsung lihat aja ke bagian samping. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sampingnya sendiri. Di bagian samping sendiri sebenarnya ini kelihatan sama persis sama yang sebelumnya. Jadi kayak nggak begitu banyak perbedaan. Cuman perbedaan yang paling mencoloknya itu cuman ada di satu bagian ini. Nah, di bagian si velgnya sendiri. Jadi di sini kita punya velg two tone aluminum alloy warna silver dan warna black. Dan sekarang kita lihat juga di bagian spionnya sendiri. Ini kan kita biasanya kalau misalnya ngelihat mobil-mobil tuh suka ada kameranya kan, tapi ternyata di sini nggak ada, dan pastinya berarti nggak akan ada yang nyambung ke head unit. Dan untuk si lampu sennya sendiri, ini kita punya LED. Nah, terus udah kayak gitu, di bagian roof railnya sendiri ini masih kelihatan sama persis sama yang sebelumnya. Jadi nggak ada perubahan yang begitu signifikan. Dan di atas ini juga kita masih punya sunroof yang sama. Jadi emang kalau dari look nih, dari luarnya, emang kelihatannya tuh masih mirip banget sama yang sebelumnya. Kalau gitu kita langsung move aja ke belakang. Nah, sekarang untuk bagian belakangnya sendiri, kita bisa lihat ini masih mirip juga sama yang sebelumnya. Kita masih punya antena shark fin juga di atas. Untuk di bagian spoilernya juga, ini kita bisa lihat ini connected langsung sama si
kacanya juga. Dan untuk logo si Wulingnya sendiri, kata Ninda juga tadi di awal, ini diganti. Versi sebelumnya kita punya warna merah, tapi sekarang kita punya warna silver. Untuk di lampunya sendiri ini udah LED, dan kita punya aksen kayak yang si silvernya kesini mirip-mirip sama kayak sayap ya, kayak logo Wulingnya sendiri. Cuman ini masih sama yang sebelumnya juga. Dan gak lupa kita punya logo Wuling, dan yang perbedaannya juga ada di sebelah sana. Kita bisa lihat di sini ada logo turbo dan warna merah juga. Nah, untuk bagian bawahnya sendiri ini kita udah punya sensor ya, ada 4 titik. Dan ini kita bisa dengar ini bahannya tuh plastik. Untuk lampunya sendiri kita di sini punya fog lamp juga. Nah, untuk bagian bumpernya sendiri ini di bawah kita punya bahan yang plastik juga. Kita punya two tone nih, ada warna dark gray sama silver. Nah, untuk keseluruhan sih ini masih mirip banget sama yang sebelumnya. Jadi balik lagi, nggak ada begitu perubahan yang begitu kelihatan dari mobil ini. Tapi Indah kepo banget sih, nanti di dalamnya bakal kayak gimana. Yuk, langsung ikutin Indah. Nah, sekarang kita langsung aja cek ya di bagian interiornya sendiri. Kalau kita masuk sekarang, ini sebenarnya yang paling mencolok adalah si marbling ini sendiri ya. Karena ini nggak ada di mobil yang sebelumnya, jadi ini banyak banget aksen marbling di sini yang bikin si desainnya tuh kelihatan lebih mencolok dan kayak ada impresi mahalnya gitu loh di bagian si marblingnya ini sendiri. Nah, untuk steering wheelnya sendiri nih ya, ini udah kulit juga, ini empuk juga, dan ini kayaknya katanya sih, ini kalau misalnya kita banting kiri, banting kanan, ini tuh katanya ampang banget. Dan nggak cuman itu, di bagian logo si Wulingnya sendiri, ini kita punya logo warna silver juga, sama di bagian eksteriornya juga. Terus di sini kita punya voice control, sama di sini juga kita buat connect langsung ke si head unitnya sendiri. Dan untuk bagian speedometernya sendiri ini kita udah semi digital. Jadi di sini ada analog, di tengah-tengahnya kita udah electric juga. Nah, untuk bagian setirnya sendiri ini perbedaan sama versi yang sebelumnya. Ini setirnya udah tilt. Nah, jadi kita tarik ke bawah. Nah, ini jadi kita udah bisa ngatur nih ini mau diagak ke atasin atau di ke bawahin. Jadi sesuai dengan porsi yang kita mau. Dan untuk ini buat ngaturnya emang agak keras juga sih. Tapi yang menarik di bagian seatnya sendiri, ternyata seat depan dan seat belakang ini semuanya udah elektrik. Jadi kita bisa lebih enak lagi nih. Ini bisa atas bawah, maju, depan, kiri, depan, sama ini juga semuanya udah elektrik. Dan untuk bagian head unitnya sendiri ini lebih besar. Yang ya kalau untuk head unitnya sendiri yang sebelumnya tuh versinya cuma 8 inch, tapi yang di sini udah 10,5 inch. Jadi ini kelihatan lebih besar. Dan tapi kita lihat ya apa aja nih yang ada di dalam head unit ini sendiri. Nah, untuk head unitnya sendiri ini masih sama yang isinya tuh sebenarnya masih sama yang versi yang sebelumnya. Dari audio semuanya ini bisa diatur di sini juga semuanya. Dan kalau kita bisa lihat nih ya, ini tuh nanti si head unit ini bisa connect ke feature yang ada terbaru di mobil ini sendiri, yaitu namanya IOV, Internet of Vehicle, yang tadi udah sempat Ninda jelasin juga di bagian depan dari logo si Wulingnya sendiri. Tapi sayangnya si IOV ini tuh baru ada di Android. Jadi sebenarnya untuk di iOS sendiri kita tuh masih dalam pengembangan. Jadi untuk sementara kita masih bisa baru connect ke Android aja. Dan jangan lupa buat download si aplikasi si My Wuling Plus juga. Nah, untuk kisi-kisi AC-nya juga sendiri di sini kita punya 2, masih kita atur dengan manual juga. Dan di sini kita punya jam analog yang di bawahnya ada hazard. Jadi ini kelihatan agak mencolok ya. Kalau menurut Ninda lucu sih ini. Terus di sini kita punya pengaturan untuk si AC-nya sendiri, untuk si degrees-nya sendiri, sama si fan-nya juga ada di sini. Terus ini buat si arah anginnya juga mau kemana juga ada. Dan gak lupa nih kita dilihat di bagian tengah sini kita punya aksen marble yang gak cuma di pinggir doang, di bagian tengah, di bagian pinggir juga semuanya ada, dengan look yang menurut Ninda ini jadi bikin makin mencolok
dan kelihatan mahal. Dan di bagian bawah sini kita punya kotak penyimpanan yang biasanya kita buka atau kita geser, tapi ini tinggal di tap aja sekali. Tek. Dan di sini kita punya kotak buat charging USB, ada 2. Dan di sini kita punya lighter juga buat kita langsung connect. Jadi kalau misalnya kabel kamu Type C bisa dipakai lighter di sini. Kita langsung tutup lagi. Ini kita bisa naro-naro misalnya di sini kartu Ito, Imani di sini. Terus ini untuk si tuas transmisinya juga sama versi yang sebelumnya. Cuman kita di mobil ini kita punya feature Eco yang nanti pastinya kita bakal cobain pas nanti kita test drive. Nah, di bawah tuas transmisinya sendiri kita di sini punya parking brake yang tinggal kita tap aja. Ada auto hold, terus ada juga parking sensor dan ada controller buat si AC belakangnya sendiri. Di sini kita punya tempat buat cup holder ada 2. Dan di sini di dalam armrest ini sendiri kita punya tempat buat naro-naro barang-barang lagi. Jadi di bagian depan di sini kalau menurut Ninda kita banyak tempat buat penyimpanan sih. Dan untuk materialnya sendiri ini udah kulit, enak juga Ninda dudukin ini. Terus kita punya stitchingan warna merah juga di sini. Kalau di sini kita punya warna putih, di sini warna merah dan desainnya emang udah futuristic juga. Nah, kalau gitu sekarang Ninda bakal langsung cobain gimana cara nyalain dan matiin mobil ini dengan aplikasi si Wuling Plus ini sendiri. Nah, sekarang kita langsung cobain aja fitur si IOV ini sendiri dari HP ini. Tapi jangan lupa kita kunci dulu mobilnya dari luar, karena si fitur IOV ini bakal bisa kita gunain kalau misalnya si mobilnya dikunci dari luar. Nah, sekarang Ninda pertama mau cobain buat si buka mobil ini sendiri. Ini bisa langsung kita tap juga buat buka mobilnya. Nggak cuman itu doang, kita bisa buka jendelanya juga nih dari handphone ini sendiri. Kita tap doang, langsung jendelanya semuanya kebuka. Terus udah kayak gitu nggak lupa kita juga bisa nyalain mobil nih, manasin mobil dari HP ini sendiri. Kita langsung tap aja. Tek. Nah, ini sekarang lagi proses ya. Nah, ternyata sekarang kalau misalnya Ninda mau nyalain mobilnya sendiri, ini posisinya harus benar-benar kekunci, nggak ada jendela yang dibuka sama sekali, baru kita bisa hidupin mesin. Nah, jadi nggak perlu capek-capek nih. Jadi misalnya kalau misalnya kamu masih di dalam rumah lagi buru-buru, terus pengen nyalain mesin mobil buat manasin mobil sebelum berangkat kerja, kamu bisa langsung connect dari HP kamu sendiri. Nah, kalau misalnya manasin mobil kan kadang kita pengen masuk mobil tuh, mobil udah dingin ya. Bisa juga nih kita langsung nyalain AC dari HP-nya. Langsung deh. Jadi nanti pas kita masuk mobil udah adem. Nah, sekarang kita langsung pindah ke belakang aja. Gimana rasanya duduk di belakang dan ada apa aja nih di belakang nih fiturnya. Gak lupa kita pas masuk kita udah langsung disambut sama aksen marbling di sini. Dan ini juga seatnya udah empuk juga, sama seat di depan, rasanya duduknya juga sama. Nah, kita punya fitur yang tidak sangka-sangka ada, yang kelihatannya jadi eksklusif banget. Kita punya meja di sini, dan dengan ada meja ini, si legroom Ninda juga nggak jadi sempit ya. Ini headroomnya juga lapang juga. Terus ini kita punya armrest juga di sini, jadi kalau misalnya kita bawa makanan ini kelihatannya santai banget. Dan yang Ninda suka dari si feature si table ini nggak longgar, karena kan biasanya kalau misalnya Ninda nemu kayak armrest atau nggak tempat cup holder kayak gini longgar kan, kalau misalnya kesenggol gampang kan, jadi makanan atau minuman gampang jatuh kan. Tapi ini cukup kuat, jadi Ninda suka juga. Terus di sini kita punya tempat buat cup holder juga. Di sini kita bisa naruh-naruh barang-barang kecil. Di sini kita punya buat pengaturan AC juga ada di sini. Terus di sini kita punya USB charging juga. Ada satu di sini. Ini kita bisa naruh barang juga. Dan untuk si bahan si kursinya ini masih sama persis banget sama di seat bagian depan. Jadi empuk juga sih. Kalau Ninda duduk di sini udah nyaman banget. Nah, untuk bagian belakangnya sendiri, ini kan ada kelihatannya kayak 3 seat gitu. Tapi untuk seatnya sendiri, ini untuk dari material dan stitchingnya juga sama banget sama yang sebelumnya. Ini juga sama kayak seat depan belakang. Tapi kalau misalnya duduk di belakang itu akan agak sedikit sempit karena badannya harus tegak. Dan sepertinya ini legroomnya nggak begitu lapang juga.
Tapi kalau misalnya si seatnya mau disenderin nih ke belakang, pastinya harus ngorbanin si bagian bagasinya sendiri. Tapi kalau kayak gitu, gimana bentukan dari bagasinya? Kita langsung move ke belakang. Nah, sekarang kita pindah ke bagian belakang, yaitu bagasinya sendiri. Kalau kita lihat, ini emang bagasinya terlihat sempit, gak begitu lapang. Jadi paling kalau misalnya kita naruh barang kayak 2 koper gede aja, terus harus diberdiriin juga. Dan kalau misalnya mau punya bagasi yang lebih lapang, kita palingan ini diturunin nih, seat ketiganya ini ditarik. Nah, kayak gini. Yang sebelah sana juga ntar kita lipat juga. Jadi kita punya ruang yang lebih lapang buat taruh barang. Cuman kalau misalnya dibandingin sama kompetitor lain kan biasanya di bagian seat ketiga dan bagasi udah cukup lapang ya. Padahal ini mobil kalau misalnya kita lihat juga dari tadi kelihatannya gede banget, tapi sayangnya ya bagasinya cuma segini doang. Padahal kalau misalnya mobil gede kan kita biasanya pengen bawa barang banyak ya. Terus kalau misalnya kita mau tutup si bagasinya sendiri dan buka bagasinya, ini masih manual, jadi kayak nah harus mesti pakai tenaga dalam gitu kan. Biasanya kan mobil-mobil dari kemarin yang kita review semuanya udah serba elektrik, tapi sayangnya ini masih manual. Oke, kalau gitu Ninda bakal langsung cobain aja impresi berkendara dari Wuling New Cortez kali ini, karena Ninda udah kepo banget nih gimana impresi dari berkendara mobil ini sendiri. Karena kita udah review juga eksterior sama interiornya. Kalau gitu kita langsung cobain aja nyetir, oke? Sekarang kita langsung cobain aja test drive barengan sama Wuling New Cortez ini. Dan by the way, si mobil ini tuh kita punya 1451 cc turbo charger juga ya, 4 silinder DOHC di VVT. Terus ini si setirnya kalau menurut Ninda ini ringan banget, tapi agak delay gitu loh. Jadi kalau misalnya kita belok tuh agak lama gitu. Cuman ini dari bantingannya tuh udah ringan banget. Terus untuk pemakaian si BBM-nya sendiri, kita tuh bisa ngabisin sekitar 10,3 km per liter. Itu di dalam kota. Untuk keluar kotanya tuh di 13,3 km per liter. Tapi itu tetap tergantung pemakaian orang-orang sih, karena kan tiap orang pemakaiannya beda-beda ya. Belum lagi kalau misalnya macet, terus emang kita ngebut atau enggak. Cuman kemarin pas dicobain lumayan sih, perjalanan itu normal. Jadi ada jalan kosong, ada yang emang macet, ada yang normal. Kita bawaannya nggak ngebut-ngebut juga. Nah, tadi kan kalau misalnya tipe yang CE yang sebelumnya itu beda sama tipe yang iX1 ini. Jadi ini untuk si suspensinya sendiri ini udah independen, tapi ini kan tadi Ninda udah bilang kalau misalnya si bantingan setirnya tuh ini tuh udah ringan banget, cuman si suspensinya sendiri tuh agak keras. Dan untuk visibilitasnya sendiri, kalau misalnya untuk pandangan Ninda untuk kiri, kanan, sama depan tuh udah cukup luas, udah kelihatan banget. Cuman sayangnya untuk belakang, dengan mobil yang sebesar ini, si kaca belakang tuh agak kelihatan lebih sempit gitu loh. Jadi kayak agak ada blind spotnya gitu untuk bagian belakangnya sendiri. Tapi kalau untuk bagian depan sama kiri kanan itu udah cukup aman. Cuma sayangnya mobil ini belum ada sensor yang biasanya kita kalau misalnya review mobil selalu ada sensor kan di bawah si kamera 360 itu, yang di bawah spion terus nyambung ke head unit. Nah, kalau sekarang nggak ada, jadi kita lihat kiri kanan manual aja. Dan untuk airbagnya sendiri, kalau misalnya si tipe CE itu dia cuma punya 2 airbag, tapi kalau misalnya tipe yang iX ini udah punya 4 airbag. Nah, itu dia sahabat Kompas Otomotif impresi berkendara dari Wuling New Cortez 2022. Kalau menurut Ninda sih, dengan harga 273,8 juta tuh ini cukup worth it, karena ini bisa dibilang ini salah satu mobil keluarga, karena kita bisa cocok banget gitu kan buat
perjalanan jauh barengan sama keluarga kamu, terus kan ini bisa banyak bawa beberapa orang juga. Tapi sayangnya kalau misalnya kamu mau bawa barang yang banyak harus ngorbanin di seat bagian paling belakang. Tapi kalau misalnya menurut kamu worth it nggak dengan impresi berkendara Ninda tadi? Kira-kira mobil ini cocok nggak buat kamu bawa ke rumah? Kalau kayak gitu, jangan lupa buat nonton video selanjutnya. Ketemu lagi barengan sama Ninda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye!